Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia dengan saya Muhammad Yunus. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari teks deskripsi. Mungkin di antara kamu ada yang tahu apa itu teks deskripsi, tapi susah menjelaskannya atau tidak tahu sama sekali. Teks deskripsi ada dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya saja kita tak pernah menyadarinya. Ketika kita bertukar cerita dengan teman sebangku kita tentang seorang anak yang nakal, atau ketika kita bercerita tentang liburan ke gunung atau ke pantai, barangkali kita sudah sering menggunakan teks deskripsi secara lisan untuk bercerita tanpa kita ketahui sebelumnya. Seperti cerita berikut ini. Aku punya seorang teman namanya Budi. Dia seorang anak laki-laki yang pandai sekali bermain sepak bola. Ia mempunyai rambut yang lebat dan ikal, juga tubuhnya yang besar dan tinggi memudahkannya untuk beradu badan dengan lawan. Kedua kakinya yang kuat dapat menendang bola dengan kekuatan penuh. Meskipun begitu, dia anak yang ramah dan mudah bergaul. Dia tidak sombong sedikit pun. Dialah sahabatku Budi. Nah, cerita tadi adalah salah satu teks deskripsi sederhana. Bagaimana? Apakah kalian hampir mengerti? Atau simak cerita berikut ini untuk menambah pemahaman kalian. Hari libur akhir tahun ini aku berkunjung ke salah satu pantai di Kabupaten Pemalang. Namanya Pantai Widuri yang terletak di sebelah utara dekat pusat kota Pemalang. Butuh waktu sekitar 1 jam saja dari kota Tegal. Selain biaya masuknya terjangkau, pengunjung dapat membeli oleh-oleh dengan mudah, sebab banyak sekali pedagang di sana. Sayangnya, selain airnya yang keruh, terdapat banyak sekali sampah plastik yang berserakan sehingga keindahannya berkurang. Nah, setelah melihat cerita tadi, apakah kalian mengerti apa itu teks deskripsi? Mungkin kalian mulai terbayang, tapi susah untuk menjelaskan. Kedua contoh tadi adalah teks deskripsi sederhana. Jika kita simak baik-baik, di dalamnya mengandung informasi atau bersifat informatif dan detail. Teks deskripsi adalah sebuah teks atau paragraf yang disampaikan dengan cara menggambarkan dengan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembaca, sehingga si pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Jika belum paham dengan pengertian di atas, kalian dapat memahami teks deskripsi dengan melihat ciri-cirinya, yaitu 1. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan terperinci atau detail. 2. Objek yang dikaji dalam teks deskripsi bertema khusus. Artinya, objek yang dideskripsikan berbeda dengan objek lain. 3. Mengandung unsur emosi secara personal. Artinya, isi objek yang dideskripsikan seseorang akan berbeda dari orang lain karena disampaikan atau ditulis dengan sudut pandang opini. Sedangkan menurut ciri bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 2. 1. Teks deskripsi itu sendiri. 2. Teks deskripsi yang menjadi bagian dalam teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Bagaimana? Mungkin kalian sudah mengetahui dengan jelas. Dan persisnya kedua contoh di awal tadi merupakan salah satu teks deskripsi sederhana. Contoh lain misalnya, ketika kamu diminta untuk mendeskripsikan sekolah kamu, maka yang akan kamu tulis adalah kata-kata yang mewakili benda-benda atau ruangan-ruangan di sekolah. Sebab tidak mungkin kamu menulis hal-hal yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan sekolah. Seperti
SMP IP Az-Zahra catnya berwarna biru, terlihat bagus dan indah. Harga catnya yang dipakai merupakan pilihan terbaik dengan biaya cukup mahal. Nah, jelas contoh yang di atas itu salah. Meskipun memberikan gambaran yang detail, namun penulisannya tidak relevan. Lalu seperti apa contoh yang benar? Ya, seperti berikut ini. SMP IP Az-Zahra Pondok Petir merupakan salah satu sekolah Islami terbaik. Sekolah ini memiliki beberapa program kegiatan seperti hafalan Al-Quran atau tahfiz, One Student One Tree, program literasi seperti membedah buku karya siswa, dan masih banyak lagi. Sekolah yang terletak di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat ini mendapat prestasi sekolah dengan kinerja terbaik per tahun 2019-2020. Bagaimana? Mungkin itu sudah cukup untuk membuat kamu paham. Tinggal lebih banyak membaca lagi untuk dapat menumpukan contoh yang lainnya. Di video yang akan datang, kelas bahasa Indonesia akan membahas soal struktur teks, deskripsi, dan kebahasaan. Jadi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat belajar dan sampai jumpa.